Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kebantenan yang diampu oleh Bapak Iwan Ridwan MPDI. Saya Nurul Aini dengan NIM 22802000006 dari kelas A 2020, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas mengenai Kabupaten Serang. Kabupaten Serang merupakan salah satu dari 8 kabupaten atau kota di Provinsi Banten. Terletak di ujung barat bagian utara Pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa dengan jarak kurang lebih 70 km dari ibu kota Jakarta. Secara administratif, wilayah Serang tercatat 1.467 km persegi yang terbagi atas 29 kecamatan dan 326 desa. Sedangkan kedudukan secara administratif berbatasan dengan yang pertama, sebelah utara dibatasi dengan kota Serang dan Laut Jawa. Kemudian, sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Tangerang. Kemudian, sebelah barat dibatasi oleh kota Cilegon dan Selat Sunda. Kemudian yang terakhir, sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Berikut ini visi dan misi dari Kabupaten Serang. Visi, terwujudnya masyarakat yang berkualitas menuju Kabupaten Serang yang agamis, adil, dan sejahtera. Berikut ini misi dari Kabupaten Serang. Yang pertama, memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlakul karimah, dan berbudaya. Yang ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan dasar di semua wilayah. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat struktur perekonomian daerah. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup. Yang keenam, mengembangkan kawasan strategis, cepat tumbuh, pesisir, dan pulau-pulau. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta didukung oleh kondisi sosial, politik, keamanan yang kondusif dan strategis. Jika kita membahas mengenai Kabupaten Serang, tidak lengkap jika rasanya kita tidak membahas mengenai kuliner khas dari Kabupaten Serang ini. Berikut beberapa kuliner khas dari Kabupaten Serang. Yang pertama ada lepet. Lepet adalah makanan khas Serang yang terbuat dari besalas ketan yang berisi kacang tanah. Makanan ini dibungkus dengan daun kelapa muda atau daun janur kering. Penggunaan daun janur dipilih supaya tangan tidak lengket saat memakannya. Rasa dari lepet yaitu lembut dan kenyal. Kemudian ada emping. Emping merupakan makanan khas Banten yang biasanya dijadikan oleh-oleh. Emping terbuat dari melinjo, di mana proses pembuatannya digeprek. Kemudian ada ketan bentul. Ketan bentul terbuat dari beras ketan yang diolah menjadi adonan padat. Umumnya makanan ini berbentuk bulat pipi dan ada juga yang berbentuk persegi. Selanjutnya ada nasi sumsum. Makanan ini memiliki sejarah yang cukup unik. Berawal dari tahun 1941 yang dimana para pekerja tukang potong hewan di Serang melihat sisa-sisa tulang yang dibuang begitu saja. Mereka pun membawa tulang-tulang tersebut dan membuat pembeli tertarik. Pada bagian dalam tulang ada sumsum yang dimanfaatkan untuk dicampur di dalam nasi bakar.
Kejadian tersebut berlangsung hingga sekarang dan menjadi salah satu makanan khas Serang yang paling banyak dicari. Umumnya, nasi bakar sumsum menggunakan nasi kuning yang dilengkapi dengan sambal kacang. Nasi bakar sumsum khas Serang dibungkus menggunakan daun pisang. Kemudian ada rabek. Rabek merupakan makanan khas Serang yang terbuat dari daging kambing dan dengan kuah kecoklatan. Biasanya dihidangkan saat hajatan. Pecak bandeng. Kemudian ada pecak bandeng. Pecak bandeng merupakan makanan yang terbuat dari ikan bandeng, di mana ikan bandeng tersebut dibakar terlebih dahulu, kemudian diberi sambal dengan sambal yang khas dengan rasa pedas dan segar. Kemudian ada sate bandeng. Sate bandeng adalah makanan khas Banten, di mana pembuatannya daging ikan bandeng dan kulitnya dan durinya dipisahkan terlebih dahulu, kemudian baru dimasuk. Kemudian ada gerem masem, parung merah. Masyarakat Kabupaten Serang memiliki sifat-sifat religius, kekeluargaan dan kegotong royongan yang cukup kental. Sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari mempunyai kawanan sosial yang tinggi, dilandasi oleh kesadaran penuh rasa tanggung jawab untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Masyarakat Serang menganut agama Islam dan berlatar budaya Islam yang taat dan patuh. Masyarakat Serang memiliki religiusitas tinggi, beratus gotong royong dan hidup secara berkeluargaan. Kabupaten Serang juga memiliki semboyan yaitu sepi ing pamrih rame ing gawe, yang secara harfiah ungkapan tersebut artinya adalah senyap dalam pamrih, ramai dalam pekerjaan. Jika kita membahas mengenai Kabupaten Serang, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas mengenai kerajinan tangan yang terdapat di Kabupaten Serang. Berikut ini beberapa kerajinan tangan yang terdapat di Kabupaten Serang. Yang pertama ada kerajinan tas di Kecamatan Baros. Anyaman bambu di Kecamatan Bandung, kerang di Kecamatan Anyer, kemudian ada kerajinan batu fosil di Kecamatan Ciruas. Kemudian ada kerajinan gerabah di Kecamatan Ciruas juga, di mana di tempat ini ada kurang lebih 100 pengrajin gerabah. Di Kabupaten Serang juga banyak terdapat wisata yang populer, diantaranya wisata Pantai Anyer. Di Pantai Anyer, wisatawan bisa memanjakan diri dengan berbagai fasilitas yang telah disediakan. Di antaranya berenang di pesisir pantai, snorkeling, berselancar, olahraga pantai, dan lain-lain. Di kawasan Pantai Anyer juga telah ditunjang dengan hotel dan penginapan yang beragam. Kabupaten Serang, selain terkenal dengan pantainya, Kabupaten Serang juga memiliki kawasan wisata religi, di antaranya penjarahan Syekh Muhammad Sholeh yang terdapat di Kecamatan Bojonegara dan penjarahan Syekh Nawawi Al-Bantani yang berada di Kecamatan Tirtayasa. Di
Di Kabupaten Serang, di sektor industri terdapat dua zona industri, yaitu zona industri Serang Barat dan zona industri Serang Timur. Zona industri Serang Barat terletak di Kecamatan Bojonegara, Pulau Ampel, dan Keramat Watu dengan luas total 4.000 hektar berada di sepanjang pantai Teluk Banten untuk mengembangkan industri mesin, logam dasar, kimia, maritim, dan pelabuhan. Sedangkan zona industri Serang Timur terletak di Kecamatan Cikande, Kibin, Ragilan, dan Jawilan dengan luas kawasan industri 1.115 hektar. Terdapat beberapa kawasan industri seperti Nokomas, Gemilang, Indah Kiat, dan Cikande Modern. Total perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Serang sebanyak 145 perusahaan. Berikut ini beberapa kesenian khas dari Kabupaten Serang. Yang pertama ada kesenian pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri khas dari Kabupaten Serang. Pencaksilat bisa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Kemudian ada kesenian debus. Masyarakat Serang dan Banten tidak bisa dilepaskan dari ekspresi kesenian bernafaskan agama Islam yang sangat mendominasi seni budaya Serang dan Banten pada umumnya. Debus merupakan salah satu atraksi kesenian kebanggaan yang tumbuh subur di wilayah Serang. Permainan debus bernuansa magis dan kadang membuat miris dan ngeri yang melihatnya. Tetapi permainan ini sekaligus sebagai bukti betapa manusia mampu bertahan dari ancaman apapun asalkan beriman dan bertakwa. Debus merupakan kesenian khas Kabupaten Serang. Asal-usul kata debus itu sendiri belum jelas, tetapi ada yang berpendapat bahwa kata debus berarti tembus. Pada permainan debus memang ada atraksi berusaha menembus tubuh manusia dengan logam runcing ukuran besar, bahkan dipalu dengan palu besar. Kesenian debus bersifat turun-temurun dan hanya diwariskan secara terbatas. Tidak ada lembaga formal yang khusus mendalami dan mendidik permainan debus. Semua berlangsung informal dan tradisional. Muncul secara alami dan tumbuh di daerah pedesaan tanpa rekayasa, trik, atau tipuan. Kemudian ada kesenian buaya putih. Kesenian buaya putih adalah satu tradisi di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang dahulu digunakan untuk mengarak pengantin. Intinya sebagai pengiring rombongan pengantin, pria yang biasanya membawa barang-barang hantaran untuk pengantin wanita. Barang-barang hantaran itu disimpan dalam badan dan mulut buaya putih. Buaya putih memiliki simbol doa dan harapan bagi pengantin dalam kehidupan masyarakat. Wujudnya berupa replika seekor buaya dengan kepala diwarnai putih dan mulut terbuka lebar. Adapun rangka badannya terbuat dari beberapa ruas bambu yang disusun sedemikian rupa, kemudian dianyam hingga menjadi sebuah tabung. Bambu melambangkan banyak manfaat yang perlu diteladani sehingga bermanfaat pula bagi orang lain. Badan buaya putih dihiasi dengan anyaman daun kelapa muda atau yang lebih dikenal dengan janur. Janur-janur tersebut diikatkan ke badan buaya putih. Bagian ekor buaya putih terbuat dari tangkai janur berikut daunnya yang masih segar berumbai. Janur melambangkan harapan masa depan yang lebih baik. Atraksi buaya putih menjadi pembuka acara penyambutan pengantin dan lebih merupakan sebuah tontonan yang menggetarkan sekaligus meriah karena diiringi musik rebana yang menghentak-hentakan. Replika buaya putih yang panjang bisa sampai 30 meter itu diusung oleh 4 laki-laki kekar yang menggerak-gerakkan buaya putih dari kepala hingga badan seiring hentakan irama musik. Gerakan atraktif dimainkan ke atas ke bawah, maju mundur serta berputar-putar seolah buaya putih itu hidup. Sekali waktu keempat pemain tersebut meletakkan buaya putih lalu serempak memainkan gerakan silat. Para pemain musik pengiring atraksi buaya putih bisa mencapai 12 orang. Masing-masing memainkan alat dinamakan terbang indung, kemprung, kempul, pompak 3 buah, telu, dan sela. Penyajiannya meriah diselingi vokal pemain yang bersemangat menimpali pukulan gembrung musik rebana. Selain penabuh dan pengusung buaya putih, ada seorang lengser yang memimpin rombongan. Lengser digambarkan sebagai orang tua yang bijak namun dapat mencairkan suasana dengan perkataan dan penampilannya. Itulah kegunaan buaya putih pada mulanya. Kini tradisi tersebut dihidupkan kembali untuk meramaikan dunia pariwisata. Kemudian ada kebudayaan ruatan laut.
Tradisi syukuran lautan laut yang biasa dilakukan warga Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang digelar sebagai rasa syukur masyarakat terhadap alam yang sudah memberikan sumber kehidupan. Selain itu, ruatan laut juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan alam sekitar. Umumnya, tradisi ruatan laut ini biasa dilakukan oleh warga yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Kemudian ada ngiring panjang. Ngiring panjang ini biasa dilakukan ketika acara Maulid Nabi Muhammad SAW atau di Kabupaten Serang sendiri lebih dikenal dengan acara Muludan. Terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya buat. Semoga penjelasan yang telah saya berikan bisa menambah wawasan dari semua penonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.